Hai Tokonot semua, selamat datang di acara Sinyal Ngobras edisi 3 sampai 9 Juni 2024 ya. Congrats buat Tokonot yang mungkin ya minggu kemarin itu sempat beli Note, ya, Note Coin, dan juga teman-teman bisa lihat ya di minggu kemarin performa Bitcoin kemudian Ethereum itu lumayan bagus gitu, dimana Bitcoin hampir menyentuh ke $70.000 gitu, dan sekarang sih turun lagi ya. Tapi turunnya tidak terlalu berarti, masih cukup masuk akal ya. Jadi turunannya masih standar. Dan salah satu kenapa ya kok Bitcoin itu naik ya karena memang dari sisi teknikal sih kalau aku lihat, dan ada berita mengenai Australia ya, di mana mereka meluncurkan Bitcoin ETF spot gitu. Belum lagi ya di minggu-minggu ini, sorry, di bulan-bulan ini, bulan Juni kan kemarin di bulan Mei ETF Ethereum itu sudah di-approve untuk apa namanya salah satu administrasinya ya, dan dia masih belum bisa diperdagangkan layaknya Bitcoin ETF saat ini yang mungkin teman-teman kenal kayak iBit ya, atau mungkin punyanya Fidelity dan sebagainya macam. Dimana inflow USD yang beli ETF Bitcoin itu tuh tinggi banget gitu ya. Hampir setiap hari itu positif. Ya memang di 3 minggu terakhir ya, bukan ini sih, 3 minggu sebelumnya itu sempat ETF-nya itu negatif, dalam artian ya orang ngejual gitu-gitu, atau orang cabut dari ETF-nya, atau memang kondisi market yang lagi lumayan jelek sehingga ada outflow di situ. Nah, karena adanya Australian ETF ini, kita rasa ya kita tahu ya ini bisa naikin demand atau permintaan. Kita bisa lihat permintaan di dunia ya, satu persatu mulai tumbuh. Mungkin awalnya ya di El Salvador, kemudian ke Argentina ya, kemudian ke US, habis itu ke Europe, terus habis itu nih ke Australia. Ya Asia sih udah lumayan concern ya dengan Bitcoin, terutama Hong Kong sama Jepang. Nah, itu sudah sangat terbuka sekali dengan dunia aset kripto ya. Bukan hanya Bitcoin, tapi yang lain-lainnya juga, termasuk proyek-proyek baru. Intinya sih mereka sangat welcome dengan proyek-proyek yang di mana mereka tuh pengen, misal nih, aku punya proyek A gitu, pengen diriin di Hong Kong gitu, itu bisa banget. Mereka akan dukung sepenuhnya gitu. Dan ya ada banyak lagi lah. Indonesia juga termasuk sudah mendukung ya. Dalam artian mendukung ini dari sisi regulasi, di mana aset kripto saat ini itu dianggap sebagai aset digital ya, dan bukan sebagai mata uang tentu aja. Jadi kita sebutnya adalah aset kripto, bukan cryptocurrency ya, di Indonesia. Nah, sudah cukup positif dan ini akan semakin merebak sih tak rasa ya. Mungkin yang awalnya dulu skeptis, mungkin China mungkin ya. Ini salah satu negara adidaya yang isu-isunya sih cukup menolak dengan adanya Bitcoin sih, dan cryptocurrency dan aset kripto lainnya. Nah, kalau China mungkin ya mereka buat produk ETF atau mungkin mereka mendukung kripto ya, it's good gitu loh, bagus. Dan sedikit informasi juga, kayak kemarin kasusnya Donald Trump ya, yang akhir-akhir ini juga turut mendukung penurunan Bitcoin gitu sebenarnya. Karena ya Donald Trump mereka sangat support untuk Bitcoin, dan ternyata terkendala, dia ada kasus ya. Ya aku nggak bakal nyebutin kasusnya apa, teman-teman mungkin udah dengar ya. Udah kena kasus, dan ya kita nggak tahu ya apakah pemilihan presiden nanti akan tetap, Donald Trump akan tetap berlanjut atau enggak ya. Kalau semisal tidak berlanjut, mungkin kan Biden ya, Biden itu jadi next, atau mungkin dia 2 periode, atau mungkin ada pesaing baru, ya kita nggak ada yang tahu. Cuma kalau mungkin Biden dia masih menjabat, kayaknya ya kripto akan sedikit ketat ya di US. Itu aja sih buat sentimennya di minggu-minggu kemarin.
Dan di minggu ini ada sentimen lainnya ya, terutama terutama di minggu ini 3 sampai 9 itu ada Mina ya, Berkeley upgrade itu hari ini, terus kemudian tanggal 4, kemudian ada lagi Atom ya, V17 upgrade, terus kemudian ada lagi AR ya, itu Permaweb 1.0. Jadi teman-teman bisa belajar ya, kira-kira ini pengaruh nggak ke harganya. Cuma kalau udah aku pelajari ya, so far untuk upgrade-upgrade ini cukup bagus ya untuk dari sisi keamanan dan juga skalabilitas dari masing-masing proyek. Jadi berkata kayak tujuannya untuk mempercepat ya, kalau ambil simpulan aja, mempercepat transaksi sekaligus memberi keamanan gitu. Sesimpel itu aja. Apakah berpengaruh ke harga? Atom sama mungkin apa namanya AR itu tak rasa mungkin lebih ke ini sih, menarik developer untuk mereka bisa bangun proyek di atasnya ya, sekaligus apa namanya user juga akan lebih mudah untuk menggunakan, sekaligus lebih murah untuk transaksinya. Sesimpel itu aja. Kemudian tanggal 10 ya, tanggal 10 itu ada RNDR Apple WWDC ya, itu minggu depan sih sebenarnya sih, hari Senin ya, minggu depan bakal ada event RNDR Apple itu. Ya ini sangat berpengaruh signifikan terhadap harga RNDR. Tak rasa sih bullish sih untuk RNDR ya. Kemudian tanggal 12 ya CPI ya, sama FED interest rate. Itu aja sih. Itu yang terdekat-dekat ini. Next-nextnya mungkin bakal sedikit apa ya, sedikit mungkin ada delay juga sih, bukan delay, tidak akurat tanggalnya, jadi to be confirm gitu. Nah, langsung aja kita ke pembahasan intinya ya. Aku akan tunjukin ke teman-teman. Jadi kita lihat based on performnya ya di weekly kemarin, memang secara weekly itu sangat-sangat, kebanyakan ya, bukan sangat-sangat, kebanyakan itu bearish gitu ya, minus. Tapi sebelumnya itu sempat mengalami bullish kan, hijaunya 30%, 20% di minggu sebelumnya, tanggal berapa ya, tanggal 21 sampai 27 Mei ya kalau nggak salah ya, sekitar segitu. Dimana ya ini yang naik tuh not ya, not coin, terus kemudian mungkin ada yang trading people ya, people sama Jasmine ini lumayan ramai sih di toko kripto ya, gitu, saat transaksi. Nah bagi teman-teman ya sekiranya Mas kira-kira mau koin yang mau diserok apa gitu ya, yang harga murah ya, mungkin ini sih, ini bisa dilihat ya, based on weekly-nya yang turun tuh paling dalam itu ini oh ya, catatan dimana tanggal 17 kalau nggak salah, 17 Juni ini itu ada koin name Wave sama Omisegu MG ini bakal di delisting ya, bakal di delisting. Jadi Tokonox harapannya berhati-hati ya untuk transaksi di koin 3 ini, OMG, Wave sama NXM ya. Ini tidak disarankan untuk melakukan transaksi di sini karena kalau delisting ya asetnya bisa hilang ya. Gitu. Nah, mungkin nextnya ada di Engine, Binary, Bong, Audius, Rocket Pool, atau mungkin yang lumayan terkenal di kita ya. Kita mungkin ada Pendle ya, PP, terus Bong. Yang rame lagi itu ada PancakeSwap lumayan sih. Arbitrum ini juga turunnya lumayan ya. Nah, so far sih rata-rata penurunannya kalau yang koin-koin besar nggak terlalu dalam sih, kayak Sei, Algorand, kemudian ada lagi Tezos ya, terus kemudian ada lagi Avi, ya itu turunnya nggak dalam-dalam banget teman-teman, cuma 3-4%-an doang. Gitu. Ya, kita langsung ke performa minggu kemarin ya. Kita bisa lihat di sini. Kita lihat last top weekly watchlist-nya.
Ada Ethereum, Gala, Node, BTC, dan Bumi. Ya, ini kita bisa lihat di sini. Sebenarnya ini reasonnya di kemarin Senin ya. Ini aku udah buat kemarin Senin. Cuma recordingnya ya ini tanggal 4 ya hari ini ya. Harusnya tanggal 3 kemarin. Nah, ini ada Ethereum ya. So far sih minus 1%. Sempat kan Ethereum ke 38.000 sekian gitu. Sekarang udah turun sih. Mungkin sekarang di 3770-an lah. Kemudian ada Gala, Node, BTC, Bumi. Ya, so far Node ini over benar-benar over target lah. Ini no kaleng-kaleng untuk Node coin, di mana plusnya itu 333%. Kemarin snapshotnya tanggal 2 Juni loh ya. Gitu. Terus kemudian ada BTC juga sekarang mungkin udah di angka 69.000 ya untuk BTC. Ya untuk Bumi juga ya lumayan bullish. Disclaimer ya, ini analisa pribadiku aja, bukan ajakan beli atau jual. Ini sebatas sharing aja. Dan ada last bet wiki watchlist-nya, yaitu ada OM ya, terus kemudian ada lagi People, ada lagi WLD, Edu, BB ya. Ini yang kemarin, so far ada OM dan People ini naik 30%, lebih ada 9%-an. Sekarang sih turun ya. Kemudian ada lagi Edu turun 25%, WLD naik 2%, BB turun 7%. Gitu ya, sebenarnya untuk OM dan People ini lumayan apa istilahnya? Lumayan waktu itu tuh dia terkonfirmasi bearish, tapi habis itu dia balik kemudian lanjut bullish sih gitu. Jadi agak sedikit lumayan kaget juga ya untuk OM sih, terutama OM loh. Untuk People ini koin yang apa ya sebenarnya? Secara proyek mungkin tidak terlalu kuat gitu, tapi memang fluktuatifnya gila-gilaan. Nah, kita ke topik watchlist-nya minggu ini yaitu ada Engine, Rune, CTK, Certic ya, Etherfi dan Doge. Nah, CTK ini jadi sentu ya, kalau teman-teman tahu gitu. Ada Engine, ini entry-nya di ya sama, udah di-share kemarin Senin di grup Telegramnya Toko Crypto. Kemudian ada lagi targetnya ini juga segini, potential profit-nya ya nggak tinggi-tinggi banget karena memang Bitcoin ini belum terkonfirmasi dia menembus 70.000. Jadi masih sedikit ambigu lah ya untuk Bitcoin. Jadi taking profitnya mungkin pendek-pendek aja lah gitu. So far, oh ya untuk Doge ini sudah kena cut loss ya, kena stop loss untuk Doge ini gitu. Jadi dia disclaimer aja, bukan ajakan beli atau jual karena memang sebatas analisa pribadi aja ya. Kemudian ada lagi bad view nya minggu ini 3 sampai 9 Juni itu ada Node, Jasmine, Res, Pixel dan CKB. Ya, ini kita langsung aja ke teknikalnya. Yang pertama yang bullish dulu ya. Karena kemarin udah di-share di hari Senin. Kita bakal lihat performa di hari ini ya. Sekarang ini belum menyentuh area stop loss, hampir menyentuh stop loss. So far dia masih ada apa istilahnya, ada chance ya untuk naik ya. Mungkin teman-teman yang kemarin ngikutin atau beli atau apapun itulah ya, sama di 0,3 ya tak rasa ya ini waktu yang lumayan oke sih gitu karena apa namanya penurunannya nggak terlalu dalam sih untuk sampai ke stop loss-nya gitu. So far kemarin tuh udah sempat ini sih konfirmasi dia hijau di sini nih gitu, hijau ya, tapi ternyata di closing merah untuk Engine dan ya dia turun gitu loh. Nah kita masih wait and see untuk Engine ini seperti apa. Kalau emang Tokonauts ngikutin ya yang YouTube ini, kalau emang benar-benar sampai targetku itu naiknya sekitar 9,82% gitu. Tapi disclaimer lagi-lagi loh ya. Kemudian ada lagi Rune. Nah Rune ini ya agak wait and see ya, agak wait and see. Aku memetakan kalau di sini tuh ada area supportnya ya. Ini tuh adalah area support. Nah, jadi tak rasa dengan adanya ini ada area support, rasanya ini cukup bagus. Dan ini area stop loss-nya di sini. Ya, karena di sini ada area support juga, gitu loh. Dan sebenarnya kuncinya itu di sini sih. Dia akan bergerak di range ini, ya. Dia akan bergerak di range ini. Karena di sini ada area resistennya. Udah coba naik kemudian gagal turun.
dan terasa dia bakal turun ke area ini. Nah, mungkin Tokonots bisa wait and see untuk turun gitu. Tapi so far sih ya lumayan oke sih ya dengan melihat posisi pasar yang tak rasa bakal turun sedikit sih gitu. Nah, kemudian ada lagi 30K, wah ini malah udah kena stop loss nih. Cuma so far ya ke hit stop loss sih, cuma ya dia naik lagi lah gitu. Masih belum ada konfirmasi dia bakal lanjut turun sih sebenarnya. Kalau dia closing candlestick merah itu di bawah dari stop loss ya itu barulah dia berpotensi untuk lanjut turun ya. Jadi bagi Tokonots yang mungkin lihat di YouTube atau apapun itu ya ini mungkin change-nya lumayan bagus lah. Gitu. Tetap stop loss-nya di 0,8184. Gitu. Ya sempat ini dia naik ya kemarin Senin ya tanggal 3. Ini tanggal 3 sempat naik juga, aku cukup bullish dengan Certic waktu itu, tapi ya turun juga karena memang Bitcoin-nya lagi turun sih, gitu ya. Biasa lah ya ngikutin. Kemudian lagi EtherFi. Nah, EtherFi ini, nah, token bisa lihat ini udah breakout dari tes juga sebenarnya di sini, dia tinggal naik aja. Cuma kalau aku lihat ya kondisi Bitcoin-nya lagi lumayan jelek, maka altcoin biasanya ikut kena dampak ya. Nah, EtherFi ini dia ada potensi naik sekitar 8%-an gitu. Ya, balik lagi sih kalau dia turun ke bawah ini ya dia bisa lanjut turun gitu loh. Tuh nih, secara candlestick harusnya ini bagus, harusnya lah ya EtherFi. Kemudian ada lagi Doge. Nah, Doge ini yang aku bilang teman-teman ya. Jadi Doge ini kemarin sempat di hari Senin dia naik ya, kemudian turun dan di sini ada area supportnya sebenarnya nih. Ini ada area supportnya. Jadi ternyata ketebus dan ya sekarang di area support ini yang lumayan kuat, tapi tak rasa kalau aku ngelihat sih kayaknya Doge ini bau-baunya turun ya, gitu. Karena aku lihat dari sisi RSI juga lumayan kurang lah, gitu. Nah itulah kelima koin yang berpotensi bullish di minggu ini. Ingat ya disclaimer, market bisa berubah sewaktu-waktu ya, dan pastikan Tokonots adjust. Kalau misal emang apa istilahnya ya ngikutin atau ya ngikutin harapannya itu resiko ditanggung masing-masing gitu loh ya resiko tanggung masing-masing dan ini hanya sebatas uh, apa ya preferensiku pribadi aja gitu loh karena tiap trader itu punya analisanya masing-masing. Nah kita ke 5 koin berpotensi bearish di minggu ini yaitu ada Not ya Not ini kemarin sempat nih ya tanggal 3 ya saya rasa dia bakal berpotensi turun sih sebenarnya. Cuma kalau aku lihat ini sih secara teknikal kita nggak ada yang tahu ya. Kalau dia closing candlestick hijau ya hari ini, berarti sore ini mungkin dia bisa bullish, mungkin loh ya untuk Not. Tapi tak rasa ya ini ya RSI-nya udah jenuh banget, udah sampai ke area 93 ya ini ya 90-an. Di area ini udah area 90-an, jadi udah overbuy, orang terlalu banyak beli. Kemudian RSI atau kekuatan pasar untuk pembelian menurun dan harganya naik. Jadi ibarat kata kayak ya orang masih wait and see sih di sini gitu loh. Gitu. Kemudian ada lagi Jasmine ya. Jasmine ini berpotensi turun juga karena memang ya kalau kita tarik garis tren resistennya ini sekarang ini berada di area resistensi gitu. RSI juga sama, OTW turun, tapi berpotensi juga dia naik kecuali dia bisa naik kalau dia breakout dari ini dari resisten lainnya ini gitu. Mungkin 0,4 lah ya. Paling mentok naik di situ sih, 0,04 di area ini. Gitu. Itu mentoknya karena 0,04 itu adalah harga psikologis, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada lagi Res. Res ini adalah Renzo. Tak rasa dia berpotensi turun. Kita bisa lihat di sini saat technical dia sebenarnya bullish sih. Dia sebenarnya bullish untuk jangka medium ya. Ya, untuk jangka medium dia bullish. Cuma memang kita bisa melihat potensi untuk penurunan karena dia berpotensi untuk membentuk
bullish flag, ya bullish flag. Atau bisa juga dia triangle tuh bisa juga gitu. Tapi masalahnya triangle itu dia belum nemuin support keduanya. Ya, ini ya, ini bisa aja triangle. Ya, tinggal kita tunggu aja konfirmasinya seperti apa. Secara RSI juga dia dead cross, potensi penjualan lumayan kuat di sini. Untuk Renzo, ya wait and see aja sih kalau aku mah. Ya. Kemudian ada lagi Pixel. Nah, Pixel ini sebenarnya chart pattern sih bagus ya sebenarnya chart patternnya. Cuma kalau aku lihat RSI-nya kok kurang oke gitu loh. Jadi rasa dia bakal ada sedikit koreksi untuk Pixel. Belum lagi Bitcoin sedang sedikit ambigu juga ya untuk Bitcoin. Belum lagi ada CKB ya. CKB ini juga ya dia udah breakout, breakdown. Ini kasusnya sama kayak kemarin tuh mantra ya, Om. Nah, dia udah breakdown gini, kemudian dia naik lagi gitu ya. Tapi ya udahlah gitu. Nah, untuk CKB ini berpotensi turun ke 0,01434 ya, dengan potensi minus sekitar 6,92% gitu. Nah, itulah kelima koin berpotensi bearish ya. Pastikan toko notes Dior, gunakan analisa pribadi dan jangan FOMO karena Bitcoin saat ini walaupun banyak sentimen bagus, tetap ketika Bitcoin di bawah $70.000 itu sedikit scary ya, sedikit menakutkan. Gitu. Takutnya dia crash. Itu aja sih. Gitu. Nah, sampai jumpa di next Sinyal Ngobras edisi selanjutnya. Kalau semisal mau ada sedikit masukan atau apapun, nanti boleh diskusi di grup Telegramnya Toko Kripto. Pastikan join di grup Telegramnya. Dan jangan sampai masuk grup scammer investasi abal-abal. Itu dipastikan bukan grupnya Toko Kripto ya. Oke, itu aja. Sampai jumpa di next Sinyal Ngobras edisi selanjutnya. Bye-bye.